Shalom guys, it's worship time bersama Ko Krisna dan Ko Gary di Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Sehat? Sukacita? Atau ada yang hatinya lagi kacau dan galau? Wah, apapun keadaan kalian, terlebih lagi yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan mengundang kita dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Yuk, kita minta Tuhan siapin hati kita guys untuk worship hari ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kehidupan, untuk sukacita, untuk hari yang masih boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh siapkan hati setiap kami, supaya pada saat ini Tuhan, walaupun masih di dalam keadaan online itu tidak membuat sukacita, semangat kami untuk beribadah hilang Tuhan. Tetapi sebaliknya, kami boleh tetap bersukacita memuji nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati teman-teman dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ko Krisna, lebih enjoy hal-hal yang online atau onsite? Onsite lah. Online itu terbatas banget kok Ger. Gak bisa fully hadir and enjoy. Kalau onsite, gimana pun tetap yang terbaik. Tak tergantikan bro. Kalau kok Ger gimana? Onsite juga kan? Enggak sih. Aku senengan online soalnya praktis. Gak ribet dan santai bro. Waduh, ternyata kita berbeda ya. Nah, kalau kalian gimana? Lebih suka online atau onsite teman-teman? Anyway, mau online ataupun onsite, karena kondisi yang mengharuskan, ingat bahwa apapun yang kita lakukan bisa jadi meaningful and enjoyable kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, bener itu kok Ger. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya kok Ger ya. Betul, cause every move I make in Jesus. Let's dance. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Ooh yeah. Masih kuat memuji Tuhan kok Gary? Masih dong. Oke, dan saya percaya teman-teman di rumah juga masih kuat, masih semangat memuji Tuhan. Yuk mari teman-teman kita lanjut memuji Tuhan, kita katakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur.
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Koger. Woi, ono apa? Ini koger. Iya. Ini. Oh. Halah. Udah dapat kesempatan vaksin belum? Vaksin. Vaksin? Lah apa divaksin, Bro? Aduh, hari gini ya buat jaga-jaga diri dari orang-orang terdekat kita. Dari bahaya koronkes gitu. Iyalah, vaksin itu loh Bro, belum tahu aman apa enggak. Terus kata orang ya, vaksin itu efek sampingnya bahaya loh. Apalagi buat orang tua. Salah-salah, bukannya kuat, malah sakit lebih berat Bro. Ah, yang benar aja. Emang, sorry ya Bro, mainan yo. siapa orang yang ngomong gitu? Ya kan cowokku lah. Terus aku pernah dengar juga, katanya vaksin itu mah untuk bisnis diperdagangkan biar untung aja. Aduh, bisnis gimana? Kan kita dapatnya free, gratis dari pemerintah. Jarang-jarang lo dapat free selain keselamatan. Ini free loh. By the way, emang konconya Kogeri itu siapa? Dokter, ahli vaksin. Ya bukan sih. Cuma teman sepermainan aja, temen ngegame. Ya iyalah, kirain Koger. Kalau ada info-info gitu, jangan cuma bersandar pada kata orang. Apalagi yang gak qualified. Kudu cari berita yang terpercaya dan sumbernya yang Itu juga qualified. Halah. Iya sih, iya. Terus gimana dong? Nah ini nih guys, bahayanya hoax di sekeliling kita. Sesuatu yang baik kalau ditolak karena hoax itu merugikan banget. Sesuatu yang salah tapi dipercaya sebagai kebenaran. Wah itu sangat menyesatkan. Berarti kita harus memastikan kebenaran dari apa yang kita dengar dalam ucapan sehari-hari ya Bu Krisna. Betul banget. Nah tapi yang terpenting dari semuanya adalah jangan salah mempercayakan hidup kita pada pribadi yang salah. Lah, jadi kudu berkata siapa Bro? Nah pasti sama Tuhan Yesus dong tentunya. Nah supaya kita dapat semakin percaya, yuk kita sekarang siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Dan ku nyatakan janji-Ku Ku Tuhan. nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waduh, males pol mau sekolah rek. Seperti biasa, tutup kamera, mainan Genshin Impact dulu, nggak usah kerja tugas, enak. Selamat siang anak-anak. Silakan buka kameranya ya. Waduh, Gary, silakan buka kamera Gary. waduh ya apa ya ini? Waduh, maaf Miss, internet di rumah lagi trouble. Jadi gak bisa buka kamera ini, ngelek-ngelek, gak enak dilihat. Oke, kita akan mulai kelas hari ini. Silakan buka activity book kalian. Miss akan memanggil nama kalian satu persatu. Waduh. Gawat. Aku belum kerja tugas bilas ini. Mati kan. Gampang. Aku ada ide. Gary, silakan baca. Pura-pura gak denger. Gary, silakan baca Gary. Miss, internetnya Gary trouble nih, gak bisa dengar suara katanya. Anak-anak, selama pembelajaran online, Miss berharap kalian tetap menjadi anak yang jujur ya. Miss tidak tahu apakah kalian jujur atau tidak. Miss tidak bisa melihat kalian. Tapi ingat, ada pribadi di atas yang sedang melihat kalian. Waduh, ini berat ini. Nah, adik-adik sekalian, saat ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan
cerita dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta Tuhan sehingga hari ini kami boleh menikmatinya dengan senang. Dan terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan kasih. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh semakin kenal Tuhan, semakin tahu firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian tadi sudah lihat sedikit cerita ya, drama ya. Nah, mengapa ini Gary berani berbohong sih? Mungkin dia pikir, guruku kan gak melihat aku kalau aku sedang bohong. Tetapi bagaimana jika ada seseorang yang selalu dapat melihat kita akan setiap perbuatan dosa kita? Apakah kita cuek saja? Ataukah kemudian kita menjadi takut dan cemas karena kita bisa kena hukuman? Ya, mungkin banyak dari kita yang akan menjadi takut dan cemas ya karena kita tahu siapa sih sebenarnya yang selalu melihat kita yang dari atas? Dia adalah Tuhan yang benar. Sedangkan kita adalah orang-orang berdosa yang sewaktu-waktu dapat dihukum olehnya. Nah, adik-adik, kisah Gary tadi mengingatkan kita itu kepada sebuah cerita di Alkitab. Ya, kira-kira cerita apa ya? Nah, di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, nanti adik-adik bisa baca ya. Ada sebuah kisah tentang Yesus dan seorang perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria itu kaget banget ketika ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena siapa sebenarnya pria yang ada di depannya ini? Pria ini kok tahu semua dosa yang dia lakukan? Lalu, kalau pria ini tahu dosa yang dia lakukan, apakah pria ini akan menghina dia, lalu melempari dia dengan batu sampai mati? Oh, ternyata pria ini justru mengajarnya hal yang benar, hal yang baik, yaitu dia bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Wow, apakah pria ini adalah juru selamat yang dinantikan itu? Perempuan Samaria ini takjub. Ternyata benar, dia adalah juru selamat yang dinantikan itu. Tuhan Yesus tahu segala dosa perempuan ini. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus tidak menghukumnya? Karena Tuhan Yesus ingin perempuan ini diselamatkan, bertobat, dan berubah. Nah, itu sebabnya adik-adik Tuhan Yesus mengajarnya kebenaran. Dan perempuan ini pun percaya kepada Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus adalah kebenaran. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, adik-adik bisa membuka Alkitabnya ya. Yohanes 14 ayat 6, langsung membacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus tahu segala kebenaran. Dia tahu segala sesuatu. Dia mengatakan atau dia mengajarkan kebenaran. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus hidup di dalam kebenaran. Berbeda dengan kita manusia. Kita bisa salah bicara. Kita bisa salah menduga-duga. Dan kita pikir, teman itu tidak kerjakan tugas karena malas. Padahal sebenarnya temannya sakit. Tapi kalau Tuhan Yesus tahu benar-benar apa yang terjadi. Atau kita bisa ngomong sesuatu yang benar, tetapi belum tentu kita bisa melakukan yang benar. Nah, ini berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menjadi bingung dengan apa yang dia katakan. Dia juga gak pernah ragu. Aduh, ini benar gak ya? Dan Tuhan tidak pernah dalam Alkitab itu kita lihat dia meralat perkataannya. Oh, yang di Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 itu keliru ternyata. Sorry ya.
Ya mestinya manusia itu ya asalnya dari kera. Nggak pernah ada ralat seperti itu. Atau Tuhan Yesus juga nggak pernah minta maaf karena sudah keceplosan salah ngomong ngerjain teman-temannya, ngerjain murid-muridnya. Nggak pernah. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah bohong ketika bicara tentang kasih ya. Karena perempuan berdosa orang Samaria itu diampuninya dan diajarkannya kebenaran. Tuhan Yesus tahu nggak segala dosanya? Tahu. Tetapi diampuni dan diajarkan yang benar. Tuhan Yesus berbicara tentang kasih dan dia tidak bohong. Ketika dia dimaki, ketika dia disakiti, ketika dia dihina, dia tidak membalasnya. Tuhan Yesus tidak bohong ketika dia mengatakan bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit. Dan kita lihat itu semua terjadi karena dia adalah kebenaran. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran, maka dia menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk hidup benar. Jangan berbuat dosa lagi. Stop berbohong, stop memaki, stop menyontek, stop hidup seenak hati kita sendiri. Tapi kita harus ikut apa yang Tuhan Yesus mau, seperti yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan tahu kok sebenarnya hidup kita ini kayak apa. Tuhan tahu apa yang sudah kita perbuat. Dan sebenarnya dia bisa saja menghukum kita. Tapi kalau kita lihat ya, sampai hari ini hidup adik-adik, hidup Lause, hidup kita semua ini masih baik-baik saja. Itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan. Supaya apa? Supaya kita ini bertobat, kita mau berubah, kita mau hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik sekalian, ya secara khusus di masa pembelajaran online ya, masih berani berbuat dosa karena nggak ada yang lihat atau di dalam hal apapun ya, ingat dia sedang melihatmu dari atas. Tidak ada guru yang lihat, tidak ada orang tua yang lihat atau teman yang lihat kita sedang melakukan sesuatu yang membuat Tuhan sedih. Tapi ingat, siapa yang sedang melihatmu? Dia sedang melihatmu dari atas. Nah, segera minta tolong sama Tuhan, tinggalkan dosa kita dan bilang, Tuhan, tolong aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di tengah-tengah dunia yang membingungkan, ada Tuhan sumber kebenaran. Engkau dapat dipercaya dan kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Seperti apa yang firman-Mu katakan. Ampunilah kami Tuhan, kalau terkadang kami menjadi begitu berani berbuat dosa. Karena kami pikir tidak ada yang lihat. Tapi ingatkan kami selalu bahwa Engkau selalu melihat kami. Namun Engkau juga memberikan kami kesempatan supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan karena begitu mengasihi kami dan mau mengajarkan kami kebenaran dan bahkan menolong kami supaya hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini ayat hafalan kita hari ini ya. Karena kita belajar tentang Yesus adalah kebenaran, maka langsung mengambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah, gimana kok Ger? Abis denger firman, udah ngerti belum? Mengapa kok kita benar-benar bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan bukan yang lain? Ya ngerti sih. Karena di intinya pokoknya Tuhan itu kebenaran. Dan juga
Tuhan itu mengajarkan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Betul? Nah itu. Maka itu kita juga harus hidup dalam kebenaran Tuhan dong. Kita bersyukur karena Tuhan pun telah memberikan kita roh kebenaran, yaitu roh kudusnya, yang membuat kita, teman-teman, dapat mengenal Dia dan hidup dalam kebenaran itu. Dan lewat pembacaan firman Tuhan, jadi jangan lupa ya untuk membaca firman Tuhan. Ingat Koger, juga teman-teman di rumah, dunia kita banyak tipu-tipu, Betul. banyak penipuan. Yang pasti-pasti aja Koger, percaya Yesus, jangan yang lain. Iya ya. Yuk teman-teman, percaya tuh sama Tuhan Yesus, jangan yang lain. Nah, salah satu bukti kita percaya sama Tuhan adalah kita pun memberikan persembahan. Kalian bisa masukkan persembahan kalian dalam celengan atau kalian bisa titip papa mama untuk transfer ke gereja. Mari nyanyikan, ku percaya padanya. Percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Dialah sobatku, sobat yang setia. Ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Percaya padanya, ku percaya padanya. Di jalan sempit, ku percaya padanya. Selalu ikut Dia, meskipun letih dan lesu, susah hatiku. Asal percaya Tuhan, ya besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia. Ya di sisiku, ya besertaku. Meskipun letih dan lesu, susah hatiku. Asal percaya Tuhan, ya besertaku. Ibadah kita hari ini sampai di sini dulu ya guys. Semangat melakukan kebenaran dan terus beribadah di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Bye-bye.